Wali Kota Makassar menyoroti pembangunan Stadion Matoanging dan Menara Kembar Twin Tower yang dianggap melanggar dan harus dihentikan. Sementara itu proyek pelebaran Jalan Metro Tanjung Bunga yang dicanangkan pada masa PLT Makassar Rudi Jamaludin juga tidak akan dilanjutkan. Apa sebenarnya alasan Wali Kota Makassar, pemirsa? Berikut wawancara Ingrid Herman dan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pemanto. Baik pemirsa, banyak program baru yang kemudian diluncurkan oleh Wali Kota Makassar terpilih Bapak Muhammad Ramdan Pemanto atau yang lebih akrab disapa Dani Pemanto. Namun di sela-sela itu juga ada polemik yang timbul berkaitan dengan pernyataan Pak Dani tentang beberapa proyek dari Pemprov yang terkesan bahwa Pak Dani menghambat atau menolak. Benarkah Pak Dani menghambat atau menolak proyek-proyek tersebut? Kali ini saya bersama dengan Wali Kota Makassar yang baru saja dilantik dan periode kedua tapi Pak ya, Bapak Dani Pemanto. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini kayaknya beberapa hari mengunjungi korban banjir. Iya, sudah kewajiban kita harus melihat kondisi langsung. Bapak melihat bagaimana kondisi yang sekarang? Jadi memang banjir ini kan tiap tahun ada, tapi baru kali ini 1 tahun, belum cukup 1 tahun sudah 3 kali. Artinya di samping cuaca tentunya ada hal-hal yang tidak progresif tentang penanganan. Misalnya kita tahu bahwa banjir di Pacerakang itu akibat Sungai Birinjekne yang punya yang hulunya di Maros, kemudian muaranya di Sungai Talong. Kemudian yang kedua di Antang. Di Antang blok 10, blok 8 itu diakibatkan oleh jalan air yang terhambat. Itu sumber air dari limpahan anak Sungai Jeneberang, kemudian dia keluar di Sungai Talong. Nah, jalur keluarnya inilah yang terhambat. Nah, sehingga saya besok ini rencana ketemu dengan Balai Pompengan yang sekaligus berkoordinasi dengan mereka. Kalau kita terlalu lama menunggu untuk kegiatan itu, biar kita dulu yang kasih baik jalur airnya. Baik. Kita punya alat kok untuk itu. 2019 Bapak bilang pernah hujan lebih besar tapi tidak banjir separah ini. Iya. Di mana masalahnya? Bukan tidak banjir, banjirnya parah sekali, tapi penanganannya bagus, sehingga masyarakat itu puas. Masyarakat tidak ada yang tidak makan, masyarakat tidak ada yang tertangani, masyarakat sakit tidak hitung menit langsung ditangani, semua keluhan masyarakat ditangani. Jadi masyarakat justru bergembira di waktu adanya bencana seperti itu. Nah kemarin itu orang belum makan, saya datang jam 2, jam 3, orang belum makan dari tadi pagi. Itu kan fatal sekali, saya anggap itu fatal sekali. Lalu apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Saya kira saya akan melaksanakan sanksi administrasi yang kemudian akan memperkuat tim baru lagi. Sanksi administrasinya berupa apa Pak? Nanti tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Dibocorkan hari ini nggak bisa? Nggak usah lah, nanti ketahuan juga hari Senin. Iya. Pak, pemerintah kabupaten kota kan diharapkan bisa mendukung proyek-proyek dari pemerintah provinsi. Nah ini kan timbul polemik ini, pernyataan Bapak tentang ada proyek-proyek dari Pemprov, misalnya Matoanging, kemudian juga proyek pelebaran jalan di Metro, kemudian juga Twin Tower, itu dianggap bahwa Bapak menghambat program proyek-proyek tersebut. Betulkah Bapak menghambat? Kalau menghambat saya kira keliru, 1000% keliru. Yang kita lakukan adalah proyek ini semua melanggar tata aturan yang ada. Beda menegakkan aturan dengan menghambat. Nah, memang biasanya orang yang melanggar itu merasa dihambat. Itu perasaannya orang yang melanggar. Tapi bagi saya dari awal memimpin Makassar di periode pertama, salah satu yang saya tegakkan adalah hukum. Jadi termasuk saya koreksi bahwa jalan Metro itu bukan biaya dari provinsi. Bukan, itu biaya kota. Nah, dan saya kira persoalan stadion itu yang banyak orang tidak memahami, itu nanti jadi malapetaka bagi masyarakat Makassar. Karena kalau ada acara, itu macetnya luar biasa total, memacetkan semua kota. Contoh, Gelora Senayan itu kapasitasnya 120 ribu penonton. Tapi gate-nya itu 5.
Karena ada 5 jalan yang membackup itu. Ya. Artinya satu jalan menerima beban 20.000 orang. Mato Angin baru kapasitasnya 40.000. Hanya keluar di jalan Satu pintu ya Pak? satu pintu. Oke. Maksudnya pintu dalam ini pintu side-nya. Hanya Cendrawasih saja yang langsung berhubungan. 40.000. Masuk akal enggak? 40.000 dibebani oleh Cendrawasih dibandingkan Asia Afrika yang hanya 20.000. Itu pun Asia Afrika macet minta ampun kalau misalnya dari Asian Games, Para Games. Saya ke sana waktu itu Para Games. Orang jalan kaki begitu jauh. Artinya sekarang orang tidak pernah membayangkan, saya kalau dengan ilmu saya memang ini, saya tahu saya sudah bisa membayangkan bagaimana malapetaka yang terjadi kalau ada stadion besar di situ. Baru cuma satu pintu ya? Ya. Kemudian yang kedua, tata ruang itu mengamanatkan kita di Barombong. Itu tata ruang. Ya. Ya. Dan kecuali kalau menjadi fasilitas lingkungan, misalnya di Untia, itu bisa. Itu dalam bahasa tata ruangnya begitu. Di tengah kota nggak bisa secara lalu lintas. Artinya Barombong bisa, dan Bapak juga sempat usulkan di Untia? Untia, betul. Untia. Jadi kalau saya, biarkan itu menjadi lapangan RTH, lapangan hijau, kemudian kita buatkan spektator kira-kira, biar 5 tingkat seperti, jadi taman yang ke bawah, bikin di situ lapangan mini 10, supaya banyak klub-klub bisa bermain di situ, buatkan di situ museum ramang, hijaukan semua dengan pohon-pohon hijau, kemudian kita namakan itu lapangan taman sepak bola Ramang. Andi Matalata. Oke. Ah. Baik. Pak, tapi anggaran untuk proyek itu kan sudah keluar di 2020. Nah ini kalau terus tiba-tiba dipindah itu diperbolehkan? Dimungkinkan? Oh kan tidak ada, belum ada imbe-nya. Jadi ya sebenarnya saya mengkritisi soal amdalalinnya. Itu pasti akal-akalan. Saya pastikan pasti akal-akalan itu. Dalam hitungannya tidak masuk. Saya kebetulan pembuat amdalalin. Ya. Jadi saya tahu ini barang-barang. Jadi saya ini bukan wali kota yang hanya dengar orang lain. Karena ini bagian dari penggelutan saya seperti ini. Baik, baik. Jadi yang saya kritisi adalah, Bapak bukan kritisi, saya tidak akan mungkin keluarkan IMB. Karena saya tidak mau melanggar. Oke. Ini masalah hukum, bukan masalah hambat-menghambat. Ya. Begitupun dengan Twin Tower. Twin Tower. Ya. Twin Tower itu berada di RTH, lapangan Karebosi baru. Saya ini yang buat ide, yang buat master plan Center Point of Indonesia. Saya yang kasih nama, saya yang desainkan awal. Kenapa saya buat itu? Karena sentimen soal Karebosi yang sudah terkotak-kotak seperti itu. Yang akhirnya kita mengganti Karebosi dengan Karebosi baru yang lebih besar. Nah, kemudian kita sudah buat perdanya soal itu. Itu sudah perda. Nah kemudian dibangun di atas, tidak mungkinlah dapat IMB. Itu melanggar dan itu pidana. Itu pidana tata ruang namanya. 5 tahun itu. 5 tahun. Siapa yang memberi izin dan 3 tahun siapa yang meminta izin. Tapi kalau secara proyek Twin Tower-nya Bagus, stadion bagus, desainnya bagus, tempatnya yang salah. Baik. Tanduk juga bagus. Saya tidak pernah urus dengan ide. Ide luar biasa di idenya. Desainnya bagus, tempatnya yang salah. Usulan Twin Tower kalau menurut Bapak harusnya di mana? Di bawahnya kan tidak masalah. Di situ saja tapi di bawah. Baik. Yang Tapi dekatnya sudah di dekatnya apa namanya Wisma Negara. Sudah terbangun 4 lantai Pak, jadi harus bongkar pindah. Ya, saya tidak tahu itu kan risiko sebuah pelanggaran. Ya. Walaupun juga ada juga solusinya, tapi kita mesti konsultasikan dengan DPR. Baik. Masalah pelebaran jalan menurut Bapak kenapa? Pelebaran jalan itu kan aneh, mestinya yang dilebar. Ini jalan lebar dilebarkan. Ya, Barombong yang sempit tidak dibiarkan. dibiarkan. Jalan bagus diperbaiki, jalan jelek tidak diperbaiki. Di mana logikanya? Saya ini wali kota 5 tahun lalu. Saya tahu apa. Jadi jangan membuang uang. Terus apa urgensinya bikin kaki 5 di situ? Jadi tempat macet. Apa urgensinya yang sudah lebar dilebarin? Urgensi apa itu? Baik. Ini sama dengan aksi-aksian saja. Mestinya adalah solusi. Kenapa tidak bikin dua jembatan, lebarkan Barombong, itu lebih bisa menjawab. Baik. Saya tidak menantang ide ini, tapi tempatnya lagi-lagi salah. Lagi salah. Kalau dia kasih lebar di Barombong itu benar.
Benar. Jadi jangan ada salah paham, ada bilang angkuh, sombong, bukan. Hukum itu harus ditegakkan dan harus tegas. Tidak boleh abu-abu. Jadi kalau saya agak tegas, mohon maaf. Karena ini hukum. Coba saya balik. Bagaimana kalau saya bangun gedung di tengah Karibosi? Pasti orang semua marah. Mirip pembangunan tempat berkumpulnya masyarakat yang 1,5 juta jiwa. Saya malah berpikir saya mau sholat, sebenarnya mau sholat Idul Fitri nanti di lapangan itu. Tapi sudah dibangun, itu milik masyarakat, bukan milik siapa-siapa. Kalau dibilang RTH dan alun-alun kota baru, itu milik masyarakat. Tidak boleh ada yang mengklaim itu. Dan itu dilindungi perda dan undang-undang. Jadi saya kira teman-teman sekalian, justru saya hadir melindungi kepentingan masyarakat, bukan keinginan saya dan bukan mengganjal keinginan orang lain. Itu yang masyarakat harus mengerti, Pak. Iya. Baik, Pak, mengenai ojol day setiap Selasa itu sudah akan berlaku kan, Pak? Itu yang dipertanyakan orang. Kita simulasi dulu. Iya. Lokasi-lokasi mana saja yang tarif? Solo satu kota. Kita mulai simulasi tanggal 16 ini dengan festival vaksinasi. Kemudian kita juga undang ojol untuk berpartisipasi. Jadi orang pergi vaksin itu pakai ojol. Pakai ojol. Jangan pakai. Jadi tidak ada parkir kan? Tidak ada parkir, tidak ada kerumunan. Baik. Pak, untuk ojol day, ada sebagian masyarakat setuju setidaknya mengurangi kemacetan. Pak. Tapi ini kan masih di masyarakat tuh masih salah pengertian. Dipikir bahwa yang naik nanti tarif ojol. Padahal yang naik kan tarif parkir kan, Pak ya? Tarif parkir untuk mobil pribadi. Iya, jadi begini. Tidak ada paksaan naik ojol, itu himbauan. Cuma hari itu saya akan naikkan tarif parkir. Jadi kalau orang mau pakai motor pribadi, jangan mau ke parkir-parkir. Mau parkir keliling-keliling mau kok. Ya kan begitu, tidak ada Ji. Orang antara anak sekolah kan tinggal jemput anak sekolah sampai tidak ada. Ya ada yang bilang kalau tidak naik ojol ditangkap, itu kan sudah berlebihan. Tapi bagi saya ini bagus. Artinya perhatian masyarakat itu ada. Mau salah atau benar itu soal lain, nanti kita betulkan. Tapi proses menuju tahu, jadi orang bingung itu adalah proses menuju tahu namanya. Jadi insya Allah pemerintah kota akan mensosialisasikan. Kalau ada teman-teman yang dirugikan sampaikan ke saya, langsung SMS saja. Tidak susah lah, kita cari formatnya. Tapi ini adalah usaha justru untuk membantu orang-orang kecil bisa berpendapatan lebih baik. Jadi kalau apalagi di pandemi gimana, Pak? Kenapa? Parkir di mall juga kena 10 kali lipat. Oh iya, seluruhnya ya. Pokoknya selama parkir. Selama hari Selasa itu. Selama hari Selasa parkir dimanapun akan kena dimanapun, ya, dimanapun. Ini di koran sempat muncul biaya parkir 150.000 per jam. Enggak, 10 kali lipat. 10 kali lipat itu kan terserah. Kalau 1.000 berarti 10.000, kalau 5.000 berarti kan 50.000. Terlalu berlebihan itu per jam apa semua enggak begitu. Oke, pokoknya 10 kali lipat dari harga yang ada di situ ya. Sarana dan prasarananya untuk menuju ke situ, Pak? Sementara disiapkan. Oke, baik. Mengenai Makassar Recover nih, Pak. Makassar Recover ini program baru lagi. Apa sih yang istimewa di sini untuk penanganan COVID? Istimewanya skema kita menangani COVID berbeda. Selama ini kan nanti ada sakit orang, baru ada tracing. Setelah ada tracing, ada testing. Setelah ada testing, baru treatment. Kan treatment begitu. Nah, kalau kami tidak testing dulu, tidak menunggu orang sakit, semua di testing, kemudian kita treatment, baru kemudian kita tracing, otomatis digital tracing. Jadi begitu. Jadi tidak menunggu orang sakit. Kenapa? Karena semua orang ada status kesehatannya. Jadi misalnya di ruangan ini, setelah testing satu rumah ini minggu, berarti semua ini ada status kesehatannya. Ada yang sehat, ada penyintas, ada ringan, ada OTG, ada sedang berat. Kalau sedang berat kan pasti tempat tidur. Yang paling berbahaya itu adalah OTG dan ringan. Nah, kalau ada berkumpul seperti ini, misalnya kita bertujuh, berdelapan, kemudian ada di antara kita dari status kesehatan itu di big data kita di common center dalam minggu itu ada 2 di antara kita yang OTG, maka digital tracing jalan lewat GPS, kemudian menotifikasi yang 6 lainnya bahwa 2 di antara Anda berdelapan adalah OTG, selamatkan diri Anda. Jadi begitu modelnya. Jadi pakai fully digital. Jadi berbeda sekali. Itu
harus disiapkan juga sarananya dong Pak, mengingat saat Oh sudah selesai, aplikasinya sudah selesai. Udah, kita punya common sense sudah. Nanti lihatlah di Makassar, memang 2 tahun ini dimatikan. Tapi sekarang saya hidupkan kembali. Tenang aja lah, kita bikin 2 kali tambah baik. 2 kali tambah baik. Oke. Terima kasih loh Pak Wali Kota. Masyarakat Kota Makassar menunggu lebih banyak lagi gebrakan Bapak, program Bapak. Soalnya kan kali ini kayaknya waktunya pendek ya Pak, cuma 3,5 tahun menjabat. Enggak, saya punya SK 2026. Oh 2026. Baik. Pilkadanya 2024. Artinya pemenang pilkada akhir 2024 akan dilantik 2026. Begitu. Baik. Terima kasih Pak Wali. Terakhir mungkin ada closing statement untuk masyarakat. Iya, masyarakat Kota Makassar, Sari Batangko Ngase yang saya hormati, saya kira saatnya kita harus bahu-membahu untuk bagaimana kita melawan COVID-19 ini. Kenapa? Ada corona lain yang mengintai kita. Corona yang lebih dahsyat, tapi tidak usah takut. Kedahsyatannya itu ada pada kecepatan tular. Kalau COVID-19, satu carrier atau pembawa virus yang orang boleh dikatakan OTG atau gejala ringan yang dia tidak tahu dirinya sakit dan berjalan-jalan, itu bisa menularkan 9 orang. Akan tetapi, Corona B117, satu carrier atau pembawa virus, itu bisa menjangkiti pada saat yang sama dengan coronavirus, itu 25 orang. Artinya B117 hampir 3 kali lipat kecepatan dan jumlah penularannya. Sehingga memutuskan putus tular ini tidak lain adalah dengan testing semuanya, kemudian kita treatment untuk memutuskan penularan ini, baru kita menjaga dengan tracing. Berbeda dengan sebelumnya. Tunggu orang jadi sekarang ini tukang catat orang sakit, tukang catat orang mati saja, baru kita tracing. Ini tidak, ini proaktif. Dulu kita defense, ini kita offense. Beda. Baik. Terima kasih Pak Dhani. Makasih. Baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan Wali Kota Makassar Bapak Dhani Pomanto. Semoga bermanfaat. Ingrid Herman, Hasda, dan Eko Palisuri melaporkan.